Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memulai majelis kita yang pertama di dalam mempelajari beberapa kaidah-kaidah dasar dalam ilmu bahasa Arab. Insyaallah pada 2 bulan ke depan, di setiap pekannya satu kali pertemuan, kita akan melanjutkan kajian ini untuk pengenalan dasar tentang kaidah-kaidah dalam memahami ilmu nahwu dan sharaf, atau dalam ilmu yang sangat berperan penting dalam menjadikan seorang paham tentang bahasa Arab. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ke depan insyaallah taala dari DKM Masjid akan mengadakan program semisal dengan takhassus ilmu syar'i atau ulum syariah yang nantinya akan diprogramkan selama beberapa waktu dan akan dikaji diantaranya pembelajaran bahasa Arab, kemudian tashih tilawah, tahsin tilawah, kemudian juga ada pembelajaran tentang fikih, tentang akidah yang insyaallah kedepannya direncanakan jika Allah berikan kemudahan bagi kita adalah setelah bulan Ramadan insyaallah akan memulai program tersebut. Nah, untuk mengawali program tersebut dan pengenalan terlebih dahulu, maka 2 bulan ini kita akan mengadakan daurah singkat pengenalan tentang kaidah-kaidah dasar di dalam mempelajari bahasa Arab. Karena itu waktunya memang hanya 2 bulan, karena memang ini sekedar tautiah, istilahnya apa? Pengenalan. Antum yang kemudian nanti ingin lebih mendalami penjelasannya, lebih dijabarkan, maka bisa kemudian melanjutkan di program yang sudah direncanakan oleh DKM atau di para pengurus di komunitas Jonggol Mengaji. Baik, insyaallah pada pertemuan pertama ini kita akan membaginya menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita akan berbicara tentang ilmu nahwu, kaidah-kaidah nahwu, dan nanti 1 jam kemudian tentang kaidah-kaidah terkait dengan ilmu sharaf. Jadi Islam pelajaran kita adalah seperti tatkala seorang talib dia benar-benar belajar di majelis yang mengawali talabul ilminya dalam majelisnya. Dan insyaallah saya ucapkan kepada antum semua marhaban bi talabul ilm, marhaban bi tulab al-ilm, selamat datang para tulabul ilm, karena ketika antum berarti berminat dan berusaha untuk mengikuti majelis ini, berarti ada niatan dari antum ingin paham tentang bahasa Arab, paham tentang kitab-kitab para ulama. Maka antum memulai langkah antum dalam thalabul ilm yang sebenarnya. Baik, kita akan masuk pada pembahasannya. Sesi pertama yang akan kita bicarakan pada majelis kita di hari ini adalah tentang ilmu nahwu, kaidah-kaidah nahwu. Jadi antum bisa kasih judul, antum catat ini adalah pelajaran nahwu. Gambarannya kita sedang belajar ilmu nahwu. Ayo, apa itu ilmu nahwu? Nah, kita perlu mengenal dulu ilmu nahwu itu apa sih? Kenapa kita kok belajar nahwu, kemudian nanti belajar sharaf dalam bahasa Arab?
Secara umum perlu diketahui bahwasanya ilmu nahwu dan sharaf termasuk dua cabang ilmu di antara ilmu-ilmu yang masuk dalam kategori pembelajaran bahasa Arab. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu juga bukan hanya ilmu nahwu dan sharaf saja. Ya, ada balaghah, ada yang lainnya. Hanya saja yang sangat berperan penting di dalam menjadikan seorang bisa untuk membaca tulisan bahasa Arab, memahami tulisan-tulisan atau bahasa Arab adalah di antaranya yang sangat berperan penting adalah ilmu nahwu dan sharaf. Oleh karena itu yang akan kita pelajari adalah ilmu nahwu dan sharaf ini. Sekarang apa itu ilmu nahwu terlebih dahulu? Ilmu nahwu didefinisikan oleh para ulama sebagai apa? Artinya adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah tersebut kita mengetahui hukum-hukum di sini bukan hukum-hukum wajib, sunnah, mustahab ya, tapi maksudnya hukum dalam ilmu nahwu, yaitu hukum seterusnya nanti adalah istilahnya ada rafa, ada nasab, ada jar, nanti kita hukum-hukum berkenaan dengan atau hukum-hukum tentang perubahan yang terjadi pada akhir setiap kalimat bahasa Arab. Ulangi, ilmu nahwu didefinisikan, bisa kita definisikan adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut kita mengetahui hukum-hukum tentang perubahan yang terjadi pada akhir setiap kalimat bahasa Arab. Atau barangkali ada yang mengistilahkannya dengan kata lain, yaitu apa? Ada kata ilmu bi qawaid al-lughat al-arabiyya min haitsu al-i'rab wal bina. Pakai i'rab dan bina. Intinya dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab terjadinya suatu perubahan letak kalimat atau datangnya suatu kalimat lain sebelum kalimat tersebut akan menjadikan akhirannya berubah. Contoh, Muhammad, kata Muhammad kurang saya. Muhammadun. Kita ingin lihat maksudnya perubahan apa sih? Kata Muhammad, kalau dalam bahasa Arab satu kata itu disebutnya kalimat. Kayaknya tadi kita sebutkan di definisi apa? Perubahan akhir kalimat. Nah, istilah ini harus antum pahami dan terbiasa mendengarnya dan memaknainya. Kalau Anda bilang kalimat, berarti maksudnya apa? Kata. Kalau dalam bahasa kita satu kata. Dalam bahasa Arab itu disebut kalimat. Al-kalimat. Contohnya adalah kalimat Muhammad. Karena kalau dalam bahasa itu kalimat itu sudah yang rangkaian, itu kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat bisa dimaknai adalah satu kata. Ya, pahami bahwasanya kalau kita menggunakan kalimat, istilah kalimat artinya adalah satu kata. Baik. Kata Muhammad, akhirannya huruf apa ini? Dal. Keadaan huruf dal, maksudnya keadaan adalah harokat huruf dal. Ini bisa berubah-ubah.
Ada kalanya kata Muhammad dibacanya Muhammadun. Nanti ada kalanya dia dibaca Muhammadan. Ada kalanya dia dibaca Muhammadin. Jadi bisa dan, din, dun. Karena kita kan yang bahasa Arab itu ada yang namanya harokat. Dalam bahasa kita mungkin tidak ada istilah harokat. Bahasa Arab adalah harokat. Maka kata Muhammad itu bisa berganti-ganti keadaan akhirnya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang menjadikan kita paham kapan harus membaca kalimat Muhammad ini Muhammadun, kapan harus membaca kalimat ini Muhammadan, kapan harus membacanya Muhammadin, itu disebut ilmu nahwu. Contoh, saya bawakan 3 contoh jumlah mufidah. Nah, nanti ada istilah lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut rangkaian kata itu kalimat, kalau dalam bahasa Arab disebut jumlah. Jadi jumlah itu artinya adalah sudah rangkaian kalimat. Saya akan bawakan 3 jumlah mufidah di sini. Di istilah ini yang ntar antum ingat-ingat lagi. Kalau anda mengucapkan kalimat, apa itu maksudnya? Anda mengucapkan jumlah, apa itu maksudnya? Ini dalam belajar bahasa Arab harus banyak istilah yang dikenal. Mungkin istilah ini baru buat antum yang baru belajar dan baru mendengar belajar bahasa Arab. Intinya istilah ini untuk tanamkan dalam ingatan antum, harus untuk pahami biasa memahami. Kalau perlu antum catat saja di buku itu di samping. Kalau Ustaz bilang kalimat, artinya adalah kata. Kalau Ustaz bilang jumlah, itu artinya adalah sudah rangkaian kata, yaitu dalam bahasa kita disebut kalimat. Contoh yang pertama, jumlah yang pertama Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Ilal madrasah. Jumlah yang kedua, Ra'aitu Muhammadan. Fil madrasah. Yang ketiga, martu bi Muhammadin. Lihat, kata Muhammad di jumlah yang pertama dia berharokat apa? Apa yang namanya? Doma, berharokat doma. Kalau dalam ilmu nahwu tidak mengenal apa atau tidak disebut namanya domatain fathatain, tapi doma bertanwin, gitu ya. Doma, misalnya kita katakan doma, ya, harokatnya adalah doma. Pada jumlah yang kedua berharokat apa? Fathah. Pada jumlah yang ketiga berharokat kasrah. Pasti kita akan bertanya-tanya, kenapa? Apa yang menyebabkan di kata pertama bacanya pakai doma Muhammadun, di jumlah yang kedua Muhammadan, dan di jumlah yang ketiga Muhammadin. Nah, itulah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu qaidahnya. Kenapa dia begitu? Kenapa yang pertama dun dan bisa nggak ini diganti dan? Jadi tidak bisa, itu salah, namanya salah iqra. Kalau ini dibacanya bin, bisa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa, harus dan bacanya. Ini juga dirubah, selain kasroh dun, bisa tidak? Tidak bisa, salah kasroh. Antum baca Quran, salah harokatnya, bacaan antum disebut salah bacaannya. Meskipun apa? Meskipun mungkin perubahannya tidak sampai merubah makna,
Tapi ada juga kesalahan merubah harokat bisa merubah makna. Seperti contohnya dalam bacaan surat Al-Fatihah, apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau antum merubah harokat ta menjadi tu, fatal, tidak sah Al-Fatihah. Atau dirubah jadi kasroh, sama fatal. Perubahannya merubah makna. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu mempelajari bahasa Arab agar apa? Ini membantu juga dalam menghafal Al-Quran nantinya. Nah, inilah gambaran ilmu nahwu. Jadi apa? Faedah-faedah yang akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana membaca akhir dari setiap kalimat, mengetahui keadaan akhir dari setiap kalimat. Baik, mungkin akan timbul pertanyaan lagi, apa bedanya sih dibacanya dhammah, dibacanya fathah, dibacanya kasrah? Apa bedanya? Pengaruhnya itu apa? Pengaruhnya adalah kepada makna jumlah tersebut. Karena kalau Muhammad ini ada istilah nanti namanya fa'il, pelaku perbuatan. Tapi kalau jadi Muhammad dan di jumlah yang kedua, ini bukan pelaku perbuatan, ini objek perbuatan. Karena seseorang yang dilihat. Kalau ini orang yang pergi. Jadi ini mempengaruhi makna nantinya, mempengaruhi bagaimana kita mengartikan kalimat tersebut di dalam rangkaian jumlah. Begitu juga kasrah. Jadi fungsinya atau pengaruhnya nanti perubahan harokat ini adalah kepada perubahan bagaimana kita memaknai kalimat tersebut di dalam jumlah, di dalam memahami sebuah jumlah mufidah. Jadi ilmu nahwu itu penting. Kenapa? Karena dengan mempelajari ilmu nahwu kita bisa pertama membaca akhir setiap kalimat dengan benar, dengan harokatnya yang tepat. Kedua, yang akan menjadikan kita paham bagaimana menerjemahkan kalimat tersebut di dalam rangkaian jumlah. Karena kalau hafal mufradat saja nggak cukup. Jadi bahasa Arab dengan sekedar menghafal mufradat tiap kalimat ini dihafal masing-masingnya, kita butuh ilmu untuk merangkainya. Mana yang jadi kata, mana yang jadi pelaku dalam perbuatan tersebut, mana yang jadi objek dalam perbuatan tersebut, dan seterusnya. Mana yang jadi keterangan. Yang itu dalam belajar bahasa juga ada kaidah. Ada berbahasa kita apa? SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bahasa Arab pun kurang lebih sebenarnya ada seperti itu. Ada yang namanya subjeknya, pelakunya, ada yang namanya predikatnya, kata kerjanya, ada yang namanya objeknya atau maf'ul bihnya. Itu gambaran tentang ilmu nahwu. Jelas? Tentang ilmu nahwu, tahu apa yang akan kita pelajari di ilmu nahwu? Apa yang akan kita pelajari? Perubahan akhir dari setiap kalimat. Bukan perubahan semua harokat ya, tapi akhirnya saja. Yang ini pengaruhnya nanti kepada bagaimana mengartikan atau menyusun kalimat tersebut di dalam jumlah mufidah. Mungkin aku akan bertanya nanti, ini kan gak ada harokatnya semua, ini gimana bacanya? Kenapa tadi bacanya dahaba? Kenapa enggak dihibi, dahiba, dahuba? Harokat-harokat yang lain gimana nih bacanya? Kan kalau kitab-kitab bahasa Arab itu enggak ada harokatnya. Nah, itu nanti di ilmu shorof. Makanya ilmu nahwu itu enggak cukup kalau cuma nahwu saja, butuh ada ilmu shorof. Kalau antum belajar nahwu saja, antum cuma bisa baca belakangnya doang. Nah ini nggak bisa. Belajar shorof belakang itu akan bisa baca tengahnya saja, belakangnya nggak tahu, mengartikannya juga nggak bisa. Jadi sangat erat kaitan antara ilmu nahwu dan ilmu shorof. Oleh karena itu kita akan belajar dua ilmu tersebut, kaidah-kaidah
yang dasar pentingnya. Baik. Jadi itulah ilmu, gambaran dari definisi ilmu. Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang anwa'ul kalimah al-arabiyyah. Kita sudah tahu tadi ada istilah kalimat. Yang namanya bahasa, kalau kita pengen berbicara, pasti akan menggunakan kata. Dalam bahasa manapun pasti ada yang namanya kata. Kalau kita pengen berbicara, kita ingin berkomunikasi, harus ada kata-kata. Entah komunikasi itu dengan lisan, dengan suara, entah dengan tulisan, pasti ada yang namanya kata-kata. Gak bisa antum ingin komunikasi, anak diam aja gitu. Kemudian antum paham apa yang antum mau. Tidak, harus dengan ucapan. Kita tidak bisa interaksi dengan selainnya apa? Telepati ya, tidak bisa. Kita harus dengan kata, entah dengan tulisan, entah dengan ucapan. Nah, maka poin yang akan kita bahas adalah tentang di dalam bahasa Arab jenis-jenis kalimat. Ingat kalimat apa mananya? Kata. Jenis-jenis kalimat apa saja? Jawabannya adalah di dalam bahasa Arab, kalimat bahasa Arab, kalimat tidak lepas dari salah satu dari 3 bentuk kalimat. Antum baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu tersusun dari beberapa kalimat. Maka bagaimana antum menentukan bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Itu masing-masing kata. Nah, kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3 yang kita sebutkan. Nanti anak akan sampaikan mana poin yang perlu untuk catat. Untuk sekarang, yang ini untuk lihat saja dulu, pahami dulu tadi gambarannya. Yang poin penting perlu dicatat nanti akan anak sampaikan mana yang perlu dicatat. Ini perlu dicatat. Yang akan anak tulis perlu antum catat. Biasa kan bisa bahasa Arab ya, tapi kan belajar bahasa Arab. Biasa kan nggak apa-apa. Nanti lama-lama terbiasa. Anu dulu awal nulis lambat, kemudian udah bisa nulis miring. Sekarang alhamdulillah bisa sedikit lurus. Bagi bisa menulis garis-garis. Aksam berkalimat. Apa maksudnya aksam? Jenis-jenis kalimat. Apa tadi kalimat tidak? Kata ya. Mana tulis sama burung ini kalau di bahasa kita adalah kata. Asal kalimat di dalam bahasa Arab ada 3 jenis. 3 jenis kata. Tidak akan terlepas dari salah satu dari 3 ini. Yang pertama disebut ismun. Yang kedua disebut fi'lun. Ini kasih rokok dulu. Yang ketiga disebut harfun. Jadi misalkan di ayat pertama orang misalkan alif lam mim dan ayat berikutnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, dari satu jumlah itu, dari jumlah tersebut tersusun dari ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, ada yang namanya harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Apa? Al-kalimat? Al-kalimat dari 3
Bentuk apa saja? Ismun, fi'lun, harfun, atau isim, fi'il, harf. Ismun, fi'lun, harfun. Sekarang kita akan berbicara apa itu isim, kemudian nanti apa itu fi'il, dan apa itu harfun, supaya kita bisa membedakan mana yang termasuk isim, mana yang termasuk fi'lun, mana yang termasuk harfun. Ismun artinya atau maknanya, kalau istilahnya para nahwiyun, para ahli nahwu, mereka akan mengistilahkan dengan istilah yang mungkin istilah ini tidak kita gunakan dulu pada pelajaran dasar ini. Anda akan sampaikan suatu makna yang lain dari isim. Itu apa? Isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada kebendaan. Dalam bahasa Indonesia mungkin cocoknya nanti kebendaan artinya dalam kata benda. Dalam bahasa Inggris juga ada kan apa yang disebut bahasa Inggris noun. Intinya bukan kata kerja. Yang selain kata kerja itu sebutnya ismun. Kebendaan berarti mencakup apa? Orang. Nama orang berarti itu masuk dalam isim. Nama tempat isim. Nama waktu siang, malam, hari isim. Kemudian apalagi? Sifat, misalkan baik, dermawan, rajin, itu masuk dalam isim. Kata apa? Menunjukkan pekerjaan seseorang, dokter. Kemudian misalkan yang lain, guru, murid, itu isim. Di semua kata yang menunjukkan kepada kebendaan. Nama hewan pun masuk dalam isim. Paham ya isim? Yang selain kata kerja. Adapun fi'il artinya adalah suatu kata yang menunjukkan kejadian dengan adanya waktu kejadian tersebut atau kejadian yang diiringi dengan waktu. Atau bahasa singkatnya, ringkasnya, fi'il itu adalah kata kerja. Berjalan, dia sedang berjalan, dia sedang menulis, dia sedang makan, dia sudah sholat, dia akan sholat. Itu adalah apa? Fi'lun. Fi'il itu setiap kata yang maknanya menunjukkan kepada hudusul syai', kejadian sesuatu. Kita nantikan mungkin bisa kita artikan kata kerja, pekerjaan suatu atau aktivitas tertentu. Aktivitas tertentu itu namanya fi'il. Dan fi'il tersebut, nah nggak usah nulis di sini ya, bahasa Indonesia aku tulis saja apa yang akan dikatakan ya, tidak diulang. Jadi catat tadi ya, mana fi'il? Setiap kata yang menunjukkan kejadian sesuatu diiringi dengan adanya waktu. Fi'il ada 3 macam di dalam bahasa Arab, jadi dibedakan antara satu waktu dengan waktu yang lain berdasarkan kapan aktivitas tersebut dilakukan oleh pelakunya. Maka fi'il di dalam bahasa Arab ada 3 macam. Yang pertama dinamakannya fi'lun madhi. Fi'lun madhi. Harusnya nggak ada ya-nya, harusnya mana terus biar oke, saja.
al-madi. Anak terkadang nulis alif lamnya, alifnya yang di bawah sini ya. Jadi ada garis di bawah ini adalah alif lam. Ini anak nggak nggak di samping. Kalau di buku-buku kan di samping. Bukan, ini bukan harokat, ini alif lam. Kemudian apa? Jenis khot apa ini? Khot karangan sendiri. Karena ada juga ilmu khot. Cara menulis bahasa Arab itu ada, cara memproduksi tulisan itu ada ilmu. Tapi ini tidak bisa. Bisanya ya karangan sendiri saja. Baik, makanya bacanya al-fi'lu al-madi. Apa itu al-fi'lul madi? Al-fi'lul madi adalah kata apa tadi? Kata apa? Fi'il? Kata kerja yang menunjukkan waktunya sudah berlalu, itu sudah dilakukan. Misalkan dia sudah sholat, dia sudah makan. Jadi kejadian aktivitas tersebut sudah berlalu. Itu disebutnya al-fi'lu al-madi. Kejadian yang sudah berlalu disebutnya al-fi'lu al-madi. Kalau kejadiannya sedang berlalu atau dalam waktu dekat akan dilakukan, dia disebut al-fi'lu al-mudhari'. Ini waktu lampau, waktu yang sedang dikerjakan. Dalam bahasa Inggris ada juga ya seperti itu kan? Nah, past tense ya. Ini past tense, ini apa namanya? Present tense. So nanti ada, kalau dalam bahasa Arab ada satu lagi yaitu fi'lul amri. Fi'lul amri adalah kata kerja yang menunjukkan perintah. Duduklah, tulislah, makanlah, pergilah, sholatlah. Itu disebutnya dalam bahasa Arab fi'lul amri. Fi'lul amri. Jadi fi'il ada 3 macam. Al-fi'lul madi, al-fi'lul mudhari', dan al-fi'lu al-amri. Kalimat dalam bahasa Arab tidak lepas dari 3 bentuk. Bisa jadi dia isim atau fi'il atau harf. Kalau dia fi'il, maka fi'il tidak lepas dari 3 macam. Imma dia fi'lul madi atau fi'lul mudhari' atau fi'lul amr. Baik. Ada pertanyaan dulu di sini? Ya, silakan. Masa depan bisa menggunakan fi'lul mudhari', nanti akan ada tambahan huruf. Nanti ada tambahan kalimat yang akan menunjukkan untuk istiqbalnya mendatang. Misalkan dengan huruf sin, tambahkan di depannya. Misalkan fi'il mudhari' adalah yaktubu. Yaktubu ini termasuk jenis fi'il mudhari'. Yaktubu itu menulis, sedang menulis. Akan menulis, maka tinggal tambahkan hurufnya, huruf sin. Saya tunggu. Misalkan dalam saya selanaro, saya selanaro hamil. Atau pakai kata saufa. Kata saufa itu artinya akan. Dan nanti akan kita bahas pada mana harf ini sin dan sa, kedua-duanya bentuknya harfun. Jadi yang namanya kalimat itu nanti pada harf ada yang cuma 1 huruf,
satu huruf hijaiyah seperti sin, kemudian ba seperti bismillah, ba dengan sin dan mimnya itu dua kalimat. Ba-nya itu kalimat tersendiri, sin dan mimnya itu satu kalimat tersendiri. Nah, intinya nanti akan ada tambahan huruf untuk mengingatkan. Baik. Ada pertanyaan lain seputar makna dari bagian kalimat ini? Dan mungkin antum akan berpikir, wah berarti Anda harus menghafal isim-isim semuanya yang ada dalam bahasa Arab, fi'il-fi'il semuanya ada dalam bahasa Arab, harf semuanya ada dalam bahasa Arab. Untuk berpikir seperti itu, kata-katanya semua, berapa lama Anda bisa menghafal kalimat kata-kata yang ada dalam bahasa Arab tersebut? Bahasa Indonesia saja banyak. Itu lihat ada rumput, ada pohon, ada atap, ada tembok, ada AC, ada jam. Nah, itu sudah paham mana itu? Tapi bahasa Arab perlu diketahui bahwasanya nanti di dalam shorof kita akan mengolah satu kata fi'il bisa menjadi isim-isim. Jadi nanti akan ada cara mengolah kata, berubah kata dari yang dia maknanya begini menjadi maknanya begini. Jadi aku tidak perlu menghafal per kata. Nanti akan ada kalimat-kalimat antum cukup menghafal fi'ilnya saja sudah bisa antum buat fa'il, buat objek, buat alat, buat waktu. Nah, nanti jadi jangan takut dulu, wah berarti akan menghafal isim banyak, fi'il banyak, harf banyak. Paling yang benar-benar siapa apa? Harf, karena harf itu jumlahnya terbatas, jumlahnya nggak banyak dan nggak bisa dikalahkan harf. Dan juga fi'il. Adapun isim nanti sebagiannya saja yang itu butuh dihafal untuk mengenal maknanya. Yang lainnya nanti ada dengan cara apa? Tinggal mengolah kata melalui ilmu shorof nanti. Baik. Baik, kita lanjutkan pembahasannya pada poin berikutnya. Poin berikutnya adalah tentang alamatul isim. Kita sudah tahu kalimat itu ada yang isim, ada yang fi'il, ada yang harf. Sekarang gimana caranya Anda menemukan ayat alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gimana caranya Anda menentukan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang harfun? Berarti butuh kaidah. Butuh kaidah untuk bisa menentukan mana kalimat yang merupakan isim, mana kalimat yang merupakan fi'il, mana kalimat yang merupakan harfun. Nah, baik. Sekarang berarti poin yang akan kita pelajari adalah tentang ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Ini coba dicatat ciri-ciri isim. Nah, kita adalah alamatul isim. Ini sudah ya, nah, Husain. Sudah semua kan? Ini belum. Sudah. Merupakan isim. Pertama adalah qabul tanwin. Dan kemudian kalau Anda menulis titik dua, kadang cuma kasih garis gini. Sama titik ini. Untuk harus paham juga istilah menulis, kan istilah pada ini.
Supaya nggak salah. Untuk pengen bikin istilah sendiri nanti kalau masalah ngaji di aku mengajar kemudian aku menjelaskan istilah. Baik. Tanda pertama adalah qabul tanwin. Kalimat tersebut kalau bisa ditanwin berarti kalimat itu isim. Tahu tanwin ya? Tanwin itu kalau fathah berarti dia menjadi fathatain, kasrotain, ingat suka nih hurufnya, atau dhammatain, tanwin, double, hurufnya double. Ta misalkan huruf ta misalkan ta, tin, tun, tanwin. Jadi kalau ada kalimat bisa ditanwin berarti itu adalah isim. Sudah bisa dipastikan itu adalah isim. Misalkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mana yang kita tanwin? Hudan. Kalimat hudan itu adalah isim karena dia bisa ditanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Fatihah ini tidak namanya. Baik, contohnya di ayat Al-Baqarah yang pertama tadi. Yang kedua tandanya adalah qabulu al ini maksudnya alif dan lam. Alhamdu. Kalimatnya kan hamdun. Al itu adalah tambahan, tanda bahwasanya kalimat hamdu itu adalah isim. Sebutnya alif dan lam. Nah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Mana isimnya? Ar-Rahman ada alif lam, berarti isim. Ar-Rahim ada alif lam. Allah ada alif lamnya. Lafzul jalalah itu pun ada alif lamnya, makanya dia juga disebut isim, masuk dalam kategorinya isim. Ini gambarannya, tanda-tanda ini kalau seandainya kita nggak tahu artinya. Kalau kita tahu artinya, faedahnya jelas saja, Bro. Kalau dia menunjukkan kebendaan, berarti dia isim. Jadi gambarannya buat orang yang dia nggak tahu artinya apa sih. Meskipun nggak tahu artinya, oh ternyata ada alif lam, berarti sudah tahu, oh itu pasti isim. Meskipun nggak tahu artinya, itu pasti isim. Berarti itu adalah sebuah kata benda, bukan fi'il. Qabul alif lam, ini yang kedua. Yang ketiga adalah qabulu harfil jar. Qabulu harfil jar atau harfil khafd. Ya, di buku-buku sebagian dia menyebutkannya khafd dan jar, atau jar itu namanya adalah al-khafd. Al-khafd, harful jar atau harful khafd. Ini diantara tanda-tanda suatu kalimat adalah isim kalau dia sebelumnya bisa didatangkan huruf jar, bisa didatangkan harful jar. Nah, disebut harf, dia masuk dalam kategori tadi harfun, ismun fi'lun harfun. Nah, harfun itu macam-macam. Huruf harf dalam bahasa Arab itu macam-macam. Di antaranya ada kelompok harful jar istilahnya, yaitu huruf-huruf yang dia masuk ke dalam isim, maksudnya masuk mendahului isim. Tidak bisa harful jar itu mendahului fi'il, nggak bisa. Makanya dia menjadi sebuah tanda pertanda bahwasanya kalimat yang datang setelahnya adalah isim.
Contohnya misalkan tadi di contoh pertama kali ditulis ada kata ilal madrasah. Nah, ini adalah harful jar. Maka setelah harful jar, kalimat yang setelah harful jar itu sudah pasti isim. Baik. Kata yang setelah harful jar itu adalah isim karena menerima harful jar adalah tanda-tanda isim. Baik. Sekarang apa saja harful jar? Ini harus antum catat, antum hafalkan ini harful jar karena dia termasuk tanda isim. Harful jar pertama kalimat min, dua kalimat ila. Min itu artinya dari. Misalkan ana minal masjid, saya dari masjid. Ila itu ke, kemudian di antara adalah an itu terkadang artinya juga bisa dari. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ala itu biasanya atas, makanya atas. Misalkan as-salatu ala nabi, sallu ala nabi. Ada orang jalan sallu ala nabi, salawatlah atas nabi, itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau terkadang diartikan juga untuk tempat atas. Al-qalamu ala maktabi, qalam pulpen, maktab itu meja. Jadi pulpen di atas meja. Itu ala. Ya, berikutnya adalah huruf ba, bi. Contohnya bismillah, bi. Ba itu ba berkasrah, itu adalah huruf jar. Jadi bismillah, bismillah ini kalimat terpisah. Meskipun penulisannya bersambung, tapi dia dengan kalimat tersendiri, berpisah dari kalimat ismun. Ini artinya sebenarnya ismun. Bismillah, ismun. Bismillah. Baik. Kan ismun, bismu, kan ismun dengan ba. Kenapa tiba-tiba ini kita bacanya bismi, bukan bismullah? Karena fungsi harful jar menjadikan harokat isim setelahnya, istilahnya adalah jar majrur berkasrah. Fil baiti alal maktabi. Ini fungsi harful jar adalah nanti mengkasrahkan isim setelahnya. Ini pembahasan nanti akan ada babnya, cuman pernah sedikit singgung saja karena mungkin dari mungkok tadinya dhammah dan juga kasrah. Jadi kalau isim itu dia asalnya adalah dhammah. Kalau antum dapati ada suatu isim kok fathah atau kasrah, berarti ada sesuatu yang sudah merubah. Karena pada asalnya adalah kebanyakan adalah dengan dhammah. Ketika dia menjadi fathah, oh fathah kenapa? Oh ini menjadi kasrah kenapa? Nanti akan ada bab tersendiri yang kita pada pertemuan mendatang. Nah, sekarang ini kita masih pada di antara tanda-tanda yang menunjukkan suatu kalimat adalah isim adalah dia bisa didahului
harfu jar. Ba, bi ya. Li, harfu lam, li. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada huruf lam dan lafzul jalal. Lafzul jalal itu maksudnya kata Allah. Kalimat Allah itu sebenarnya lafzul jalal, lafaz yang mulia. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah. Lillah. Alhamdulillahi. Ya, sekali lagi dia jadi kasrah. Karena apa? Karena ada harfu lam. Alhamdulillah. Jar, baik. Dia 7. Dan dia adalah ka. Ka. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi. Atau misalkan dalam ayat lain, masaluhum ka masalil ladzi tawqada naro. Huruf ka, satu huruf saja. Ini tiga, ini satu huruf saja. Ba, lam, dan ka. Ini adalah huruf jar. Kemudian di antara huruf jar juga adalah rubba. Tertinggal satu. Fi yang sering juga kita lalui. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ditambahkan belakangnya ada kalimat lain yaitu dhamir ha. Istilahnya dhamir ha kita kenal. Fi, maka itu ha itu adalah fihi, la raiba fihi. Fi ini adalah huruf jar, berarti ha ini adalah isim. Ingat faedahnya apa? Setiap yang datang setelah harfu jar itu isim. Faedahnya. Yang 9, rubba. Yang 10, rubba itu artinya bisa taklid ya. Rubba itu artinya adalah taklid ya. Jarang-jarang misalkan sebagian rubba hamil fiqhin sabi faqih. Kadang-kadang atau sebagian orang bawa itu tidaklah rubba itu bisa dimaknai adalah taklid dan kalau saya tidak salah maksud terkadang mungkin taklid. Tapi rubba ini jarang. Intinya kalau mendapat kalimat rubba maka dia masuk apa ini? Istilahnya harfu jar. Harfu al-jar atau harfu al-khafad. Kemudian terakhir adalah yang termasuk dari huruf jar adalah istilahnya diistilahkan huruful qasam. Huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Apa saja huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah? Wal asr, wal duha, wal laili. Itu adalah huruf qasam. Huruf yang untuk bersumpah. Kalau kita mengartikannya demi masa, demi malam, demi waktu duha. Dia juga yang bisa juga digunakan untuk huruf qasam bi. Jadi bi selain maknanya adalah yang ini ada makna lain, tapi dia istilahnya lain, dia disebut qasam. Ada ta, tallahi. Ini masuk dalam huruf qasam. Ininya maka kalimat-kalimat yang datang setelah huruful khafad dia adalah apa?
Apa yang datang setelah huruf mukhafadah? Isim. Itu faedahnya. Baik. Mungkin ini poin yang bisa kita bahas di pertemuan ini untuk faedah nahunya. Kita istirahat dulu mungkin 10 menit untuk biar gerak sudah tidak apa capek duduk juga gerak kedinginan mungkin oke alas kita istirahat 10 menit lalu kita lanjutkan di Mustafa Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan sesi yang kedua dari pertemuan pertama kita di hari ini, yaitu tentang pengenalan ilmu sharaf dan kaidah sharfiyah, kaidah terkait dengan ilmu sharaf tersebut. Jadi sudah sedikit kita singgung tentang apa itu ilmu sharaf dengan ilmu nahwu, perbedaan antara ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Jadi kalau ilmu nahwu yang akan kita bahas adalah kaidah-kaidah yang akan menjadikan kita bisa mengetahui perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Sedangkan kalau sharaf, apa tadi sedikit kita singgung, perubahan kalimat itu sendiri, yaitu di harokat yang selain akhirnya. Jadi gambarannya ilmu sharaf adalah ilmu, definisinya adalah mungkin bisa kita definisikan ilmu tentang kaidah di dalam merubah suatu kalimat menjadi kalimat lainnya yang memiliki makna berbeda atau yang mengalami perubahan makna. Jadi musharaf adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang berkaitan atau kaidah-kaidah dalam hal membantu kita dalam hal mengetahui perubahan suatu kalimat. Bukan suatu kalimat, itu ilmu sharaf. Gambarannya seperti ini. Ada kata kataba ini artinya telah menulis. Berarti ini termasuk apa? Isim, fi'il atau harf? Fi'il, karena dia menunjukkan sebuah aktivitas yang sudah dilakukan, maka dia termasuk kategori fi'il. Fi'il apa tadi ya? Maldi, karena tadi saya terjemahkannya apa? Sudah menulis. Dari kata-kata ini melalui kaidah sharaf kita bisa merubahnya menjadi kalimat lain, menjadi bentuk lain. Dari kata kita bisa merubahnya menjadi fi'il mudhari'. Tadi kan kita sebutkan ini termasuk fi'il madhi. Nanti kita bisa merubahnya menjadi yaktu. Ini adalah fi'il mudhari'. Artinya sedang menulis. Yang tadinya artinya sudah menulis, kita rubah bisa menjadi sedang menulis. Bisa lagi kita rubah ke bentuk yang lain, yaitu apa? Fi'il amr, Oktober. Apa fi'il amr berarti kita menerjemahkannya? Tulislah, karena itu perintah. Perintah dari kata menulis berarti
tulislah. Kita bisa merubahnya lagi bentuk lain. Katibun. Katibun isim, fi'il atau harf? Kenapa isim? Ada tanwin. Ada tanwin, ada tanda tanwin. Maka dia adalah isim. Nah, apa artinya? Ini diambil dari kata menulis. Ini adalah pelaku. Berarti pelaku menulis disebut apa? Penulis. Orang yang menulis. Ada kaidahnya kenapa kita tulisnya katibun. Nanti akan kita belajar. Atau mungkin kita hafal. Itu kita hafal. Ada kerangka yang harus kita hafal. Ada wazan. Kalau yang kaidahnya, teorinya juga teori kita menghafal. Nanti bisa lagi dirubah ke menjadi objek. Maktubun, misalnya maktubun. Apa objeknya dari kata menulis? Nah, ditulis. Berarti sesuatu yang ditulis. Nanti bisa kita ubah lagi dari kata menulis. Tempat menulis apa namanya? Meja, maktabun. Jadi maktabun. Jadi dari satu kata kita akan bisa mentasrif. Makanya disebutnya ilmu sharf atau ilmu tasrif, ilmu perubahan. Perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Baik, dari ilmu sharf, harakat-harakatnya pun nanti harus menunjukkan kata nggak boleh bacanya katiba, katuba, kutaba. Nanti ada faedahnya juga. Kenapa kok bacanya seperti ini? Nanti ada istilahnya wazan. Ada sebuah wazan atau contoh yang harus kita ikuti dan kita kiaskan kalimat-kalimat tersebut kepada wazan tadi. Jadi gambarannya seperti sudah ada cetakan. Antum mau buat kalimat apa, untuk masukkan ke dalam cetakan itu nggak boleh beda. Wazan, timbangan namanya. Baik, ini gambaran tentang ilmu sharaf. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kaidah berkenaan dengan apa? Perubahan suatu kalimat ke dalam bentuk kalimat yang lainnya yang memiliki makna yang berbeda. Itulah ilmu sharaf yang akan kita pelajari. Kalau tadi di ilmu nahwu kita mempelajarinya bagaimana meletakkan, bagaimana membaca akhir kalimatnya dan menentukan mengartikannya dalam jumlah. Sekarang bagaimana kita bisa mengolah satu kalimat ke kalimat yang lain, membaca harakat-harakat yang selain akhirnya, yaitu di ilmu as-sharaf. Jelas gambarannya ilmu sharaf. Ada pertanyaan lebih dahulu ilmu sharaf. Istilah sharaf ini adalah istilah dalam ilmu nahwu, yaitu berkaitan dengan perubahan-perubahan kalimat. Mungkin nanti untuk ilmu sharaf Anda memilih kita tasrif. Kalau ada yang pernah lihat di toko buku kan bisa beli, kemudian bisa disampaikan siapa yang punya, tentu bawa, yang punya bawa, untuk bawa. Itu kita bawa tasrif tulisan dia, yang Zakaria. Yang Zakaria bisa juga, cuma mungkin lebih wazannya itu lebih lengkap di sini. Jadi untuk coba tanya kayak bisa menyediakan. Kalau bisa, mungkin pertemuan berikutnya dibawa. Kalau yang sudah punya, kalau enggak yang tertanya nanti di tempat tulis. Tapi karena banyak catatnya, khawatirnya memakan waktu banyak untuk menulisnya. Karena itu, tapi ini kalau dapat dibeli saja. Baik. Poin berikutnya adalah tentang mengenal apa itu dhamir.
Poin berikutnya adalah kita mengenal apa itu dhamir. Jadi pembahasan tentang sorof ini saya tidak langsung pada baca tapi langsung pada lebih kepada praktik dan wazan. Pertama kita akan mengenal apa itu dhamir dan jenis-jenis dhamir. Apa kaitannya dhamir ini dengan ilmu sorof? Jadi dhamir itu artinya kalau dalam bahasa kita kata ganti orang, misalkan saya, kamu, dia, mereka, kalian, itu dhamir. Kalau kita dalam bahasa kita sebutnya kata ganti orang. Kata ganti orang kan ada kata ganti orang pertama yaitu sebagai si pembicara. Ada kata ganti orang kedua sebagai pihak yang diajak bicara. Ada kata ganti orang ketiga yaitu sesuatu atau orang yang dibicarakan. Dalam bahasa Arab pun ada seperti itu. Ya, ada kata ganti yang istilahnya adalah al-dhamir. Ad-dhamir jamaknya adalah ad-dhamair. Dhamir jamaknya adalah ad-dhamair. Baik, dhamir terbagi menjadi dua. Secara besar kita bisa bagi dhamir menjadi dua. Dilihat dari sisi dia bisa nyambung atau enggak dengan kalimat lain dalam penulisan, maka dhamir itu ada dua macam. Ini pembagian dua ini dilihat dari apa? Bisa nyambung apa enggak ketika kita nulisnya dengan kalimat yang lain. Contoh, ana qalibun. Nyambung apa terpisah? Terpisah. Sekarang ra'aituhu. Dhamirnya adalah nyambung atau terpisah? Nyambung. Nah, taknya ini juga dhamir. Nyambung atau terpisah? Itu. Nyambung atau terpisah? Nyambung ya? Nyambung. Ini namanya muttasil. Jadi nanti bentuk-bentuk dhamir, misalkan saya yang pertama, ketika kondisinya terpisah, bentuknya akan berbeda dengan kondisi yang bersambung. Ketika terpisah, dia anak. Ketika bersambung, menjadi apa ini? Itu. Jadi bentuknya ketika dia penulisan terpisah dengan ketika dia penulisan bersambung berbeda bentuk, mengalami perubahan total. Dan seperti dalam bahasa Inggris seperti itu. Ya, dalam bahasa Inggris ketika menjadi apa? Ada perubahan dari I jadi me, dari you dari apa? We menjadi us. Our ada perubahan lah ya. Intinya ada perubahan lah dalam bahasa Inggris juga. Nah, gambarannya seperti itu dalam bahasa. Kata ganti berubah bentuknya. Ketika ditulis munfasil terpisah dengan kalimat lain, dengan ditulis muttasil bersambung dengan kalimat lain. Nah, yang perlu kita pelajari mana bentuk-bentuknya, apa saja bentuk-bentuknya. Jadi paham ya bagian ini muttasil ya?
dibagi berdasarkan ketika penulisan bersambung dan terpisah. Kenapa kita perlu belajar domir? Nanti karena akan terkait dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Makanya kita dahulukan tentang domir, perubahan-perubahan domir. Contoh terkaitnya gimana? Nanti contohnya nggak usah ditulis, tapi anak kasih gambar. Tadi kalimat apa? Kata apa? Kata apa ya? Tulis ya. Dalam bahasa Arab, ketika kita ingin mengucapkan saya menulis, dia menulis, kamu menulis, kami menulis, mereka menulis, itu nanti cukup menyambung dengan domir. Kataba, dia laki-laki menulis satu orang, dia dua orang menulis, nanti mereka katabu. Perubahan itu. Makanya pentingnya domir karena nanti kita akan mempelajari perubahan-perubahan seperti ini. Tadi di sesi pertama saya sebutkan ngapal kalimat itu nggak perlu setiap kata yang kita terjemah bahasa Indonesia nanti dihafal, tidak. Kita pahami ada satu fi'il mudhari bisa kita olah ke dalam makna kalimat-kalimatnya. Dan makanya belajar bahasa Arab itu sebenarnya mudah asal tahu jalan. Asal tahu jalan mudah. Baik, kita mulai dari yang munfasil. Domir munfasil. Domir munfasil terbagi lagi menjadi dua. Dilihat dari kondisi i'rab. I'rab ini sebenarnya dalam ilmu nahwu. Apa maksudnya i'rab? Ya, pembagiannya dua dari kondisi i'rabnya. I'rab itu maksudnya adalah posisinya dia dalam sebuah jumlah mufidah. Apakah dia menempati kondisi yang namanya rafa atau dia yang kondisinya nasab? Munfasilun fi halati rafa. Intinya itu catat aja dulu deh, pokoknya nanti suatu saat pertemuan berikutnya itu akan jumpai istilah dengan oh itu maksudnya dulu. Buat sekarang apa? Yang penting catat dulu, ingat-ingat dulu istilah ini. Nanti suatu saat ketemu apa sih rafa itu? Jangan bertambah. Makanya belajar ansarnya kalau bisa pertemuan depannya jangan putus. Bisa mungkin bersambung. Karena mungkin pembahasan terkait ini bisa dibahas di teman besok atau di besoknya. Kalau mungkin kan dengan ada yang putus di bolong kehadirannya. Kenapa? Khawatirnya satu pembahasan yang akan menjelaskan pembahasan ini nanti ketika di pertemuan itu tidak hadir. Baik, fi halati rafa. Fi halati rafa, domir bentuknya adalah huwa, huma, hum, dia, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, jadi ada 14 domir. Untuk orang pertama memakainya yang ini. Orang pertama dia pembicara. Kalau pembicaranya tunggal, anak, saya, aku. Kalau pembicaranya banyak, majemuk, nahnu, kami, kita. Untuk orang kedua pakainya yang ini. Jadi orang kedua orang yang diajak bicara. Dan di dalam bahasa Arab
membedakan antara bentuk laki-laki dan bentuk perempuan. Kata yang digunakan untuk bentuk laki-laki dan bentuk perempuan. Yang untuk laki-laki makanya ini. Anta, antuma, antum. Kamu satu orang. Antuma, kamu berdua orang atau kalian berdua. Antum, kalian banyak, lebih dari dua orang disebutnya antum. Laki-laki. Untuk perempuannya jangan pakai anta dan antum, tapi pakainya yang ini. Anti, antuma, antunna. Untuk orang ketiga pakainya yang ini. Ini untuk laki-lakinya huwa huma hum. Ini untuk perempuannya dia huma hunna. Inilah yang namanya domir dalam posisi rofa. Dalam posisi atau dalam kondisi rofa. Dalam kondisi rofa. Fi halat rofa artinya dalam kondisi rofa. Karena nanti kalimat itu memiliki 4 kondisi, nanti lagi ya, banyak yang berikut. Kondisi rofa. Baik, kita baca bersama-sama domir-domir ini. Sudah menulisnya? Baik, kita baca dulu. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Baik, sekali lagi. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Yang dihafal ya. Untuk nanti pulang dari sini naik motor sambil di motor huwa huma hum. Hiya huma hunna. Antuma. Anta antuma antum. Terus sampai di rumah berkali-kali. Insyaallah hafal. Ya pokoknya di waktu senggang hafalkan ini kalau ingin mahir nanti dalam mengolah perubahan kata dalam bahasa. Baik. Catat dulu. Iyahuma, iyahu. Yang muannasnya, yang perempuannya, iyaha, iyahuma, iyahunna. Yang orang keduanya, iya apa? Iyaka, iyahuma, iyahum. Nikah. Ininya iyaki, iyahuma, iyakunna. Bukannya iya ya, iya, nah, iya pakai tasdid ya, dalam Al-Fatihah, iya, iya ada tasdidnya, bukan iya, bukan tapi iya ada tasdidnya, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Yang kedua, iyaki, iyakuma, iyakun. Nah, ini juga ada tasdidnya. Iya ya, kalau ini tidak pakai tasdid. Iya ya, iya nah. Coba kita baca bersama-sama dulu. Ingat tadi posisinya sama seperti tadi. Jadi yang dua itu berubah jadi iyahu kalau posisi dia di dalam jumlah menjadi nasab. Kalau yang tadi apa?
Rofa. Nah, dari rofa, kalau posisinya di dalam i'rabnya, di dalam ilmu nahwunya, dia berubah kondisinya menjadi nasab, maka berubah juga bentuk domirnya. Tidak boleh ketika nasab pakainya yang huwa, tidak boleh. Pakainya harus yang ini. Maka kita coba perhatikan bersama-sama. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Ya. Iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Iyyaka, iyyahuma, iyyakum. Iyyaki, iyyahuma, iyyakunna. Iyyaya, iyyana. Baik, sekali lagi. Iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Iyyaka, iyyahuma, iyyakum. Iyyaki, iyyahuma, iyyakunna. Iyyaya, iyyana. Contohnya dalam ayat Al-Quran adalah di surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jadi iyyaka itu adalah domir. Domir apa? Pengganti dari anta. Kepada engkau kami menyembah, atau engkaulah kami menyembah. Itu pertanyaan. Kalau tidak ada, bisa kita tutup kita yang pertemuan pertama di hari pertama ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT berikan kemudahan kepada kita semua bisa memahami dan sekarang dan bisa mengkaji ilmu syar'i dari sumber-sumbernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdihi